Ini dia contoh notanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview program pendataan servis dengan cetak nota otomatis. Nah, jadi di sini saya menggunakan Microsoft Excel yang telah saya modifikasi menggunakan Macroviz ya. Dan berikut nah, sudah langsung masuk di menu tampilan awal ya. Nah, oke. Sekarang saya jelaskan dulu di tampilan ini. Nah, di bagian atasnya, di sini telah ada perincian mutasi bulanan dengan perincian sisa handphone dan sisa handphone yang selesai. Yang remainder ini adalah sisa handphone yang seandainya sudah ada di dalam ya. Berhubung karena ini masih baru, telah di factory reset. Di sini ada menu factory reset. Makanya datanya semua kosong. Nah, untuk menu yang lain nanti dijelaskan ya. Kita coba dulu untuk melakukan cetak nota dan kita lihat perubahan yang ada di bagian perincian atasnya. Oke. Di sini kita menggunakan printer biasa. Printer Canon yang tipenya seperti itu ya. Kita langsung membuat notanya ya. Kita tanyakan nama usernya siapa. Contoh nama user Akbar. Ganti LCD touchscreen. Contoh ya. Biaya servisnya oke lah 1 juta. Misalnya 1 juta, langsung kita lakukan print nota. Setelah melakukan print nota, di sini sudah terhubung dengan printer ya. Otomatis nota akan tercetak. Nah, di sini saya menggunakan kertas A4 yang sudah dipotong-potong ya. Kertas A4 ini sudah dipotong. Berikut tampilan notanya seperti ini. Nah, setelah melakukan tanda tangan seperti ini, ini sudah boleh diberikan kepada user sebagai tanda bukti telah menyimpan HP servisan. Nah, 1001. Ini setelah ditinggal kita lakukan pengerjaan yaitu di servis. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat perubahannya. Di sini sudah ada handphone yang diservis ya, sudah ada satu yang masuk. Sudah ada satu yang masuk, terus handphone jumlah keseluruhan di dalam cuma ada satu. Masuk juga sudah satu. Nah, ini dia. Datanya ada di sini ya. Ini tidak bisa diedit dari sini. Kita tidak bisa melakukan perubahan data dari situ ya. Jadi yang bisa melakukan perubahan data tersebut hanya admin yang ada di sini, user area. Kita harus memasukkan dulu passwordnya, kemudian kita bisa melakukan perubahan. Ya, kita pencari nomor nota 10001. Kita cari. Ini sudah selesai dikerjakan. Kemudian kita langsung memberikan centang pada selesai. Nah, berikut modalnya ya. Misalnya di sini kita menggunakan alat, nama barangnya, harga modalnya berapa sih? Kita beli LCD-nya berapa? 500.000 misalnya ya. 500.000. Langsung saja kita melakukan update. Nah, telah diupdate. Kita enter sekali lagi. Telah update, ini sudah ada perubahan lagi. Bagian down, bagian selesai. Jadi di sini keterangannya ini remind ini HP yang di dalam toko yang sudah masuk 1, yang selesai 1. Yang masuk 1, selesai 1. Terus yang lunas belum ada. Langsung saja ya kita cari nomor notanya lagi 10001. Nah, setelah sudah ditemukan seperti ini, ini data yang sudah diupdate sudah tidak bisa diedit lagi. Tentunya kita melakukan pembayaran lunas. Ini diupdate lagi terus dibayar lunas. Maka handphonenya telah selesai diambil dan laba servis telah keluar di sini. Nah, ini dia laba servisnya. Itu tadi kan sudah ada updatean. Kemudian setelah menekan lunas, di sini pun akan melakukan print. Print untuk arsip toko. Nah, ini bisa disimpan pemirsa. Nah, ini bukan dikasih ke user ya, tapi untuk toko. Di sini sudah ada keterangan tanggal masuknya. Di sini pun ada keterangan alat yang digunakan. Di sini pun ada harga alat yang digunakan 500.000. Terus keuntungannya di sini pemirsa 500.000. Nah, contoh kita buat satu nota lagi ya. Kita buat nota atas nama Agus misalnya.
print lagi notanya ya. Setelah nota tercetak, nah ini telah keluar satu. Totalnya kan sudah 2 laba, di dalam sudah 2 data. Tapi yang satunya telah diambil. Nah, jadi bagian remind ini sisa 1. HP di dalam toko sisa 1 yang barusan masuk tadi yang nama Agus ya. Nah, kita refresh, ini bisa di refresh ya. Nah, ini yang masuk. Lanjut kita melakukan update lagi ya. Update di servisan tadi yang di nomor nota 1002. Di nomor nota yang ini. Agus yang di atas ya. Oke, ini misalnya tidak menggunakan alat, itu bisa dilewatin. Nah, seandainya tidak menggunakan alat, tapi karena di sini kita melakukan penggantian LCD, langsung saja kita tuliskan modal LCD-nya. Misalnya LCD-nya itu harga, servisannya langsung ditunggu, atau usernya mau langsung ambil juga bisa. Tinggal kita melakukan update langsung bayar lunas. Otomatis kalau menekan ini akan melakukan update juga. Jadi tidak perlu tekan ini lagi kalau seandainya servisannya ditunggu ya, atau langsung mau dilunas bisa, tanpa menekan ini pun bisa, tanpa menekan update. Karena di sini sudah ada update dan bayar lunas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melihat keseluruhan dalam sebulan? Melihat laba. Nah, di sini kalau kita ingin melihat keseluruhan dari laba ini, kita ingin melihat keseluruhan dari laba, kita tinggal memasukkan passwordnya kita ya, password standarnya 1234. Terus kita melakukan, kita masuk ke menu factory. Menu factory ini dia bisa mereset data per bulan dan bisa mereset data keseluruhan. Nah, contoh. Ini adalah factory, reset bulanan dengan factory reset. Nah, factory reset ini akan menghapus keseluruhan data. Sedangkan yang factory reset bulanan ini akan menghapus data untuk per bulannya. Kita close dulu. Di sini ada menu monitoring. Nah, menu ini kita bisa monitor aktivitas, keuntungan kita totalnya berapa. Servisan yang belum diambil. Factory reset yang kita lakukan itu factory reset yang akan menyimpan data bulanan kita. Nah, kita tuliskan nama bulan Januari. Nah, di bulan Januari kita ingin membackup datanya ini terus mengosongkan isi laba begitu. Langsung kita lakukan reset bulanan. Nah, bisa diperhatikan di sini telah hilang datanya, datanya berpindah ke sini. Nah, ini adalah laba servis, terus pendapatan bersih berapa? Tadi seandainya ada pengeluaran akan berkurang, akan dipotong dan akan dijumlahkan di sini. Nah, ini dia laba servisnya kembali 0. Nah, di sini ada menu lock and save. Maksudnya lock and save itu, nah, ini sebenarnya terkunci. Ini terkunci tidak bisa diedit ya. Nah, namun di sini ada semacam toolbar yang akan kita hilangkan. Kalau ingin menghilangkan itu supaya tampilannya full screen, tinggal menekan lock and save. Setelah menekan ini akan menyimpan data dan akan mengunci data. Nah, setelah data dikunci, taskbar di bagian atas akan menghilang. Nah, kita tidak bisa melakukan aktivitas perpindahan table ke sheet yang lain begitu. Jadi kita hanya bisa melakukan update. Menu revisi itu kita ingin melakukan perubahan nota. Jadi perubahan nota yang kita lakukan adalah ingin mengedit yang di nota ini, perubahan ini. Kita akan merubah yang ini. Ini kan kalau sudah terkunci, ini tidak bisa diedit. Nah, tidak bisa diedit. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan perubahan data di bagian ini? Nah, kita akan merubah data yang di bagian nama user, nomor handphone, tipe HP, dan kerusakan. Caranya yaitu kita melakukan revisi. Setelah memasukkan password, kita harus menekan revisi. Tekan sekali aja. Nah, telah muncul pesan, silahkan lakukan perubahan dan update. Nah, setelah melakukan perubahan berarti kita harus update. Betul, berarti lakukan update di sini. Sekali aja. Nah, update ini akan menyimpan data dan kita bisa lihat perubahan yang terjadi. Sudah berubah. Oke, sudah paham lagi sampai di sini? Karena kita sudah reset untuk bulan yang lalu, makanya akan kembali 0. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan penghapusan data keseluruhan? Kita langsung saja ke intinya. Sebelum saya melakukan factory reset, saya akan memperlihatkan dulu cara mengganti password. Nah, cara mengganti password, password standarnya adalah 1234. Nah, kita masukkan. Kemudian kita menekan di bagian
change password. Nah, tinggal kita masukkan angka password yang baru 12345. Nah, yang sebelumnya kan 1234. Nih, sekarang kita ganti ke 12345. Sekali lagi kita input 12345. Nah, langsung saja seperti biasa kita klik simpan. Nah, kita lihat nanti akan muncul pesan lagi, password telah berhasil diganti. Nah, jadi jika kita memasukkan 1234 saja, 1234, maka yang terjadi adalah kita coba klik menu faktor. Password salah karena tadi kita telah melakukan penggantian password. Kita ganti dengan 12345. Yang satu dari 1234 kita ganti menjadi 12345. Nah, kita lihat setelah kita memasukkan password, kita langsung melakukan aktivitas factory reset untuk menghapus keseluruhan data. Nah, jadi aplikasi ini sebelum digunakan bisa digunakan dipakai untuk belajar terlebih dahulu. Setelah sudah mahir dan sudah paham, bisa melakukan factory reset. Nah, jadi factory reset ini, nah, ini ada pesan ya. Kita bacakan saja. Nah, pesan itu menyatakan bahwa akan menghapus data. Nah, setelah tadi kita telah belajar untuk menggunakannya, kita ingin mengosongkan datanya kembali, tinggal factory reset saja. Nah, factory reset yaitu akan menghapus keseluruhan data yang telah kita input dan aktivitas-aktivitas lain yang telah kita lakukan pada program yang ini. Langsung saja kita menekan yes, menuliskan yes dan menekan factory reset. Nah, kita perhatikan di sini hilang semua ya data yang tersimpan tadi. Akan kembali ke nol semua. Nah, bulanan hilang, kemudian kembali ke menu awal. Di sini kembali nol lagi ya. Nah, jadi aplikasi ini sebelum langsung digunakan bisa diuji coba terlebih dahulu. Jadi misalnya kita coba melakukan edit, revisi ataupun menyimpan data, jangan khawatir, kita bisa melakukan factory reset. Factory reset yaitu data akan menghapus semua data dan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan tadi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini ya. Semoga bisa dipahami. Jika masih kurang jelas, ditanyakan langsung sama saya. Dan saya rasa cukup sekian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.